Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pengurus Harian Yayasan Ponpes Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Sarili Bermi bawa bagi niki, singkatnya hadirin al hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berkah niki kembali kita bermuajah untuk acara yang diberkahi, dan untuk menyempurnakan keberkahan niki mari kembali kita sama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'al usratana sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan wasrif anna hammad dunya wa ghammaha wajma' bainana alal khairi wa barik lana fi ahlina wa zurriyatina wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babur rabi wa tis'un fi haqqi zaujati ala zauji. Bab yang ke-94 membahas tentang hak seorang istri terhadap suami. Ada istilah hak dan kewajiban. Hak istri yakni perkara yang berhak dia dapatkan. Maka dia layak mendapatkan dari suami. Maka suami niki berkewajiban untuk memberikan hak istri. Nah, ketika suami di dalam kewajibannya ternyata melanggar, tidak memberikannya, maka tentu ia disebut sebagai orang yang bermaksiat, berdosa, karena di dalamnya ia menzolimi istrinya, tidak menunaikan hak istri. Meskipun dan pelunggu suami sudah berkeluarga puluhan tahun, tentu tetap terbutuh petunjuk-petunjuk Nabi syarat dalam Al-Quran atau petunjuk syarat dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukukuz zaujati alal azwaji kasiratun. Adapun hak istri, hak seorang perempuan, hak seorang istri terhadap suaminya, kasiratun amatlah banyak. Jadi hak dengan nina siklo. Inilah bentuk kemuliaan agama Islam yang diberikan kepada perempuan. Layak sendik datang Islam, derajat perempuan ini amatlah hina, direndahkan sehina-hinanya. Sampai disebut di dalam sejarah sendik datang Islam atau yang dikenal dengan masa jahiliyah,
perempuan niki dianggap manusia yang lemah. Seandainya narak dengan nganak nina, maka otomatis dia dikubur hidup-hidup. Tanggap dia tahu berperang, dia tahu medan kepeng. Bahkan tidak hanya di Arab saja, di semua negara, bahkan negara-negara barat, dengan nina saat nikah, seandainya dalam keadaan haid, maka dia dikucilkan oleh keluarganya, diusir, teranggap melebihi iblis. Nikilah tersebut manusia kotor. Ketika Islam datang, dimuliakanlah perempuan niki, sampai disebut oleh baginda Rasulullah SAW, surga yang kita cari lewat amal soleh, rajin sembahyang, puasa, zakat, haji dan seterusnya untuk dapat surga. Ternyata surga niki berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu niki perempuan. Nikilah derajat kemuliaan perempuan yang Allah berikan, dan tentu derajat niki dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukurlah ibu-ibu dengan nina yang mendapatkan kemuliaan niki. Bahkan ketika dia sudah menikah, hak untuk bahagia, hak untuk mendapatkan kemuliaan tetap diberikan kepada siapa? Yakni oleh suaminya. Ketika tidak ditunaikan oleh sang suami, berdosalah ia. Inilah kemuliaan-kemuliaan. Minha, diantara dari hak seorang perempuan, hak istri, husnul khuluqi ma'ahunna, yakni mendapatkan akhlak yang baik. Artinya sang suami niki harus memberikan nilai-nilai kebaikan, ma'ahunna, terhadap istri, mulai dari bicaranya, apalagi dengan nina paling demenan adalah ucapan suami dengan kata-kata lembut. Karena dengan nina lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Beda lamun dengan mama, lebih banyak akalnya daripada berfungsi perasaannya. Misal contoh kecil saja, misal nara senina niki berkedua, berembe semama, berembe ruang kenane aku mokoh atau berembe, sekadar mokoh, seandem kena silin lah berarti kanggo kenane mokoh ninten. Seandem kena payah, kaki ngas jari, angka serba salah. Maka jawaban yang aman lah, seandainya ketuan aku mau kau hadondek nak ketuni berjawab, tetap kena sayang paling demen. Ina, bentuk badan bisa berubah, tapi cintaku padamu tetap istiqomah. Ayo jawaban paling aman, nyak mokoh nyak payah. Nikilah karena Nabi, karena dengan nina niki lebih dominan perasaan. Maka dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dengan mama niki adalah pemimpin dengan nina. Seorang pemimpin tentu tegas, meskipun luwek masih dengan nina sak tegas, tapi kebanyakan tentu dengan nina niki ia lemah. Misal jadi pemimpin buara dengan salah jangan hukum, pria, nyulan pria, nyulan perasaan. Maka tentu ketika bergaul, memberikan hak kepada perempuan atau istri, tentu dengan husnul khuluq, yakni nilai-nilai sak-solah, bicara sak-solah, melakukan sesuatu sak-solah. Nabi pun selanjut wahtimalul azah, dan bersabar, siap menanggung rasa pedih, susah segala macam, minhunna, dari sang istri. Searan dengan nina Malik, lebih dominan perasaan. Maka kadang-kadang
loe perkara-perkara, ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung kita. Lagu iya cara memberi hak kepada isteri ini siap-siap menanggung, rasa sabar. Okay. Misal contoh Malik biasa dengan Nina, ibu-ibu misal lamun tertanya lalu sogul misal, anggaplah jog cakra, jog Mataram. Nah pas tele mobil tu tengah langa berkedua, dek melapah, mama kau lapah, dek manga, be totung warung, terserah ini. Senina ni terserah. Oh, mana teman telah ya padang, wah kurang mai ni padang. Berbe taliwang, air panas lalu. Padahal terserah pun, lagu tetap pas sebut milik-milik Malik. Ni kira mun tekena ni salah nu salah. Ayo bud. Jadi dengan mama harus siap ihtimalul azah, siap menanggung, siap susah. Min hunna dari perempuan, sebab iya wah setel-setelan niki langan pabrikan karakter perempuan. Sampai tersebut hal kecil bisa diingat mengalahkan perkara sabelit. Siwa puluh siwa kebaikan suami diberikan hilang telang gara-gara satu kesalahan sang suami. Dek si pelengi ibu-ibu niki aku memang rada-rada buat niki. Maka tentu ia buk tersuruh dalam kitab niki ihtimalul azah, lu yang sabar. Sebab lamun sabar ketika menghadapi keadaan-keadaan barak niki, maka ganjaran pahala niki luar biasa. Tarahuman li kusuri aklihinna. Niki kan tarahuman, yakni sebagai bentuk kasih sayang. Selepuk anak niki bentuk kasih sayang. Seandainya tersili, lagu ndek tersili, ikembek kasih sayang. Namun dia harap kasih sayang, milih ngampes sama terus. Iya buat tersabar, iya buat terlemah lembut, arak kasih sayang. Likusuri aklihinna, karena pendek akalnya. Dengan Nina niki pendek akalnya, bukan berarti menghina perempuan. Pendek akal, lembut akalnya, alias lebih menggunakan perasaannya daripada akalnya. Sinyal niki ilu, misal makin lalu umroh, bung tayak jog ngepiaran ini ke gunung Jabal Rahmah, kan dia cerita memberdua jelam tekabulah, bumi lu senina misal. Tak baik berdua penang piaran, penang-penah dan saat sini mengamin ambu isi doa ni ke Haji Muhammad Malik pun. Maka searan senina niki saking sinyal tinggi perasa pasti yang suruh semama beli anu ni berdua. Kebenar saat penang-penang dan berdua lagu Murari Malik itu ngaminan. Niki maka nikilah ruan perasaan dengan Nina niki luar biasa. Maka ada sebagian orang berkata salah satu yang tidak bisa kita bohongi adalah pertama seorang ibu dibohongi oleh anaknya, membentah pasti tidak tahu ikembek karena satu darah satu daging. Dan yang kedua, dia bau lekakan senina mam tahu doang. Seandainya lolos pas kenjeluk malam jaga tong kendita ngeremon jaga. Ternyata meni maka nendek nyoba nyebuk nendek coba lekah pasti kendita. Lalu bem lain tetap hol, ternyata lain hol jok kanan kiri lain belok sangarat jandi jaga. Niki tarahuman likusuri aklihinna. Dalil dalam Al-Quran kalau Allah Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah, bergaullah terhadap istri mereka itu bil ma'ruf, dengan kebaikan. Sebab kita ambil anak orang, masin koceh bahkan langan nepiaran tian inak terpelihara isi dengan toa sampai belik tersekolah terbiaya tenapkahi lemun tetung pir kepeh
Nah, pas umur waktu untuk menikah saat umur 20 tahun datang sopok dengan mama nggih berkenal pireja lah bun bait. Dalam Islam ngelamar melombok 5 maling nggih lah maling sak kanggo niki yani paling ibu-ibu paling dengan ini lah terpaling pada 20 tahun kelelah nerawat si dengan tua lah ni baru 20 menit kenal langsung bait anak dengan hawa nikilah gambaran gitu. Nah, sehingga dengan Nina niki dia rela tinggalkan orang tuanya, ibu bapaknya, saudaranya. Untuk siapa? Untuk dengan mama yang nanti akan menjadi suaminya. Maka seorang suami niki tentu berkewajiban untuk menjaga. Lelah kejaga isi dengan tua, maka wajib dia menjaga. Maka Sayyidina Umar beliau niki terkenal sebagai sahabat yang pemberani, tegas, luar biasa ya. Tetapi dalam sejarahnya, dalam satu riwayat ternyata takut dari senina ya. Setan takut badai kanjeng Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar pergi di suatu tempat melewati satu gang, datang setan landin benih badai kanjeng Sayyidina Umar, maka setan niki lewat jalur sak lain. Tetapi Sayyidina Umar niki dalam satu kisah beliau pun takut kepada istri. Ada satu cerita seorang sahabat ingin mengadu curhat kepada Sayyidina Umar karena istrinya niki si cerewet setiap waktu ngeromun diri nggih. Akhir kecewalah sak mama niki pun mengadu jok Sayyidina Umar. Sendikman datang jog balik Sayyidina Umar, ndikman jak ketok pintu, ternyata suara seninan Sayyidina Umar lah kencengan, semprak Sayyidina Umar. Menurut tujuan kejajau dia kecurhat lagu malah satop jak curhat ni tersemprak masih pada nasib tu. Akhir dengan mama niki sahabat niki kembali, bu tetau si Sayyidina Umar pun tekoi. Wei sahabatku, angkat tulah. Apa tujuan jok teh? Angkat mula bercerita tentang permasalahan keluarga. Kalau sida bude masalah masih, ya bukan disembal, bukan tulak jari. Akhir berketuan sahabat niki Sayyidina Umar sida terkenal pemberani, ternyata perot masih. Dembeni lawan senina. Apa kata Sayyidina Umar? Dek napa? Takut dek napa? Dek beni sebenar. Ikembe sebab saya lebih menghormati istriku. Dia kejak sembal silik sengan lemun kotor tanggung. Dia bopo angkun. Melet bodi anak. Ya rumah. Pas malam jam 2 nangis. Kita lolos tidam. Ya siap ngerumah. Pas telapah. Ya periapan. Ya bayangan. Ya bukan dek sembal silik jari. Bumenu jari. Ya buntulah bungkahan. Gadak ke senina niki bu lembut jari jok senina. Nah nikilah gambaran. Jarin rumus dengan nina niki den badoi alarm sili. Misal makin sili jarak 2 detik atau 2 menit kemos ngatur. Makin kemos bareh nyabang wah ni kondisi. Ibarat cuaca makin wah panas wah mendung lagu enggak kesimpulan inti niki nyabang ibu-ibu kembalikan ke asalnya sepi terus maksud kembalikan ke asal jarin dengan nina niki tercipta dari tulang rusuk Adam tahu tulang rusuk niki tulang rusuk dengan mama ni watau ni dada tinggal tulakan jok dada alias kapung selesai terus ni kena kocek ni derek tahu kan mah kapung selesai ni gila rumus mundi bau berarti kurang bagus ya no. Wa qala fi ta'zimi haqqihinna dan Allah berfirman di dalam mengagungkan hak mereka. Jadi di dalam Al-Quran tersebut tentang hak dengan nina niki santer tante pemulia keagungan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dalil niki wa akhazna minkum mitsaqan ghaliza.
dan mereka istri-istrimu mengambil dari kalian misakon golizo, yakni janji yang ikatan yang kokoh. Jadi lewat maksud niki ikatan yang kokoh niki akad nikah. Dengan nina dengan mama bunsah bergaulan niki lewat satu ikatan yang disebut dengan akad nikah. Selenikin din kanggu. Aku zaman makin kan lah macam istilah pacaran, beraya, seolah-olah leloh kalah-kalahan senina semam. Lemu narak det nina mama berjangkungan mepeh. Beraya man. Lagu lemun berjarak. Ibu sini semama, kebalik. Sendik mam mereri lah mepet, pas mereri berjarak. Pas sendik mam mereri tetap lalu jok bakso gerung dek man bakso Ibrahim. Jadi biaran berdiri dek man bakso Ismail jagaran ya. Lagu pas mereri lelah sekali sebulan je. Emun. Ini jelas ruan perbedaan. Maka ikatan yang membolehkan menghalalkan antara laki dan perempuan niki enggak nuah lewat jalur pernikahan. Jalur niki ndak baik coba-coba. Ikembe sede kanak makin karena sudah masuk ke langkah pertama setan, khutwati setan, langkah-langkah setan. Lemunah tama di satu langkah setan miluah terus langkah kedua, langkah ketelu, langkah dan seterusnya. Maka tentu terjaga bijejerit sematon, aden baik terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tentu mengarahkan kepada dosa yang sangat kita takut yang namanya dosa berzina. Akad nikah. Nabi kenan akdun nikah, yakni satu ikatan yang menjadikan laki dan perempuan ini menjadi halal. Boleh ketika seorang orang tua berkata angkahtuka wa zawajtuka, aku nikahkan engkau, kawinkan engkau dengan anakku. Maka mempelai laki berkata qabiltu, aku terima. Nabi makna aku terima niki, wahai calon mertuaku, wahai mertuaku, engkau dulu yang menjaga, merawat, membimbing. Maka sekarang semua tanggung jawabmu berpindah kepadaku. Saya siap menerima. Uni saat akad niki siap menerima. Maka ketika setelah menikah atau dalam keadaan berumah tangga, Bu, melupakan akad niki, melupakan nepiaran ikrar niki, perjanjian iya wabun tersebut dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya wa qala wasahibi bil janbi, dan teman sejawat. Maksud teman sejawat niki kila hiyal mar'ah, yakni istri. Sebab istri niki iya wah tahu mengetahui luar dalam kita. Arak boleh terbatur ya, tahu mungkin karakter sifat, lagu belum tentu tahu isi dalam. Lemun senina atau semamat pasti tahu. Sebab Nabi dalam ayat yang lain Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaianmu, suamimu juga adalah pakaian istri. Nabi makna pakaian ini kita luar biasa bahasa Al-Quran. Istrimu adalah pakaianmu, engkau adalah pakaian istrimu. Jadi ibarat seninat niki pakaian kita, kita pun pakaian untuk istri kita. Nah, Nabi kenen ayat niki pakaian niki pertama fungsinya adalah menutup aib. Dengan kita memakai pakaian tertutup nepi searah dalam awak. Sang awak teniki meni bentuk, nah jadi tak dilihat orang karena ditutupi oleh pakaian. Seperti nikilah gambaran istri ke suami atau suami ke istri. Pakaian menutup aib. Dia harap manusia saya sempurna. Ketika harap dengan mama ngerayu lah, kau paling sempurna. Ai lekak niki, yang diseduk lalu. Maka seandainya harap celah, harap aib, ndak baik bongkar, sebut.
ibarat ditutup oleh pakaian. Zaman makin niki ndek cerita jog dengan lagu inulis entah sak baca niki 1000, 2000, sejuta dengar lah yo dosa jariah niki nggih. Ndek ke cerita dengan ndek ke gibah lagi nulis pada kena nggih. Nulis lewat medsos ataupun menyampaikan sama. Maka ketika ada masalah diam, seandainya dia selesai carilah pihak ketiga. Okay. Niki. Terus makna saat kedua, fungsi saat kedua pakaian niki memberi rasa aman. Okay. Makin musim hujan, adet tak terlisan, ia fungsi adet hangat. Okay. Ambil sak lemak musim panas, aden nyaman awak, berarti kaos gaduh, nendek gaduh jaket. Inilah gambaran pasangan kita baik istri ataupun suami harus mendatangkan rasa aman. Ini kadang takut tolek jog balik, ikembek wah kita bau oleh lon terkeduat, mbek kepek, oh ni misal, semeni, angkat semeni, oh ni tulak tu, malik jadi dek tamat. Ketika terlapah ternyata dia ada apa-apa. Ikembek dia ada apa-apa, ngeromo sini. Sing ada apa-apa. Jadi ndek nama segala macam. Maka fungsi pasangan ini saling memberi rasa aman seperti halnya pakai pakaian. Dan saat telu melekat sangat dekat. Pakaian ini sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Maka istri atau suami adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Ia kancetin, ia kancet sikit balik dan seterusnya. Maka nanti dalam kitab niki terkisahan seperti apa baginda Rasulullah SAW memperlakukan istrinya. Jadi tidak lihat ke orang lain, lihatlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjut baru telu ayat tersebut. Selanjutnya tentang hadis-hadis hak-hak dari seorang istri. Wa akhiru ma wasa bihi Rasulullah sallam. Adapun akhir sesuatu yang Nabi SAW wasiati. Jadi di akhir hayat beliau memberikan wasiat salasun 3 arak telu wasiat nggih. Salasan nggih. Kana yatakallamu bihinna adalah beliau saat mengeluarkan wasiat itu berkata-kata bihinna dengan istri-istrinya ya, perempuan-perempuan, hatta yatalajlaja lisanhu, sampai lisannya itu berat alias gagap. Searan dengan akhir hayat berat mengucapkan gagap. Okay. Tapi tetap beliau memberikan wasiat, nasihat, saking pentingnya isi daripada wasiat. Wa khafiya kalamuhu, dan samar ucapannya. Artin samar niki searan berat gagap lisannya, maka ucapan yang keluar niki pun ringan. Ya, Nabi orang samar, kode ongkat. Nah ni ja'ala yaqulu as-salata as-salah. Jarin wasiat saat pertama yakni sembayang, tidak baik lupaan saran sembah. Sebab Imam Al-Ghazali pun juga pernah menegaskan sesuatu yang sangat ringan untuk ditinggalkan itu adalah solat. Dikembek karena memang ujian, apalagi zaman makin niki, maka harus perhatian saran sembahyang. Sembahyang niki kita berkomunikasi dengan Allah. Kita cinta kepada istri kita, tentu kita ingin terus berjumpa dengan istri. Kita sayang kepada anak kita, terus kita demen dekat kanci anak. Nah, ketika kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah lagu ebuk sembahyang, maka kecintaannya itu hanya sebatas pengakuan di mulut. Maka itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah kadzab, dusta. Cinta di mulut saja, tetapi prakteknya tidak dia kerjakan. Saya cinta kepada Allah, ingin masuk surga, ingin bertemu dengan Allah. Lagu cara untuk berkomunikasi dengan Allah, jalurnya lewat sembahyang, ia tinggallah. Maka sesuai ucapan dengan perbuatan.
perbuatan. Ajarin sak pertama wasiat beliau adalah solat. Artinya perhatikanlah solat. Arak solat fardu salima waktu, arak solat sunnah, arak sak tegawe pagi, arak sak siang, arak sak malam, arak sak setiap waktu, setiap saat. Wa ma malakat aimanukum. Sak kedua, dan orang-orang yang menjadi budakmu, la tukallifuhum ma la yutikun, janganlah kalian membebani mereka terhadap sesuatu yang mereka tidak mampu. Artinya orang-orang yang menjadi budak ataupun bawahanmu, hendak baik pihak lelah yang memberatkan mereka dan mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Sakatelu Allah fin nisa'i fa innahunna awanin fi aidikum, yakni asra. Ajarin sakatelu wasiat beliau Allah diawali dengan Allah pada perempuan, pada istrimu, maka sungguhnya mereka itu adalah tawanan di tangan-tangan kalian, yakni asra, yakni tawanan. Jadi dengan nina niki diibaratkan sebagai tawanan kalian. Nabi maknan akhastumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil istrimu itu bi amanatillah dengan amanah dari Allah. Allah ciptakan perempuan niki dititip ke orang tuanya. Setelah niki orang tua niki menyerahkan kepadamu, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan ketika engkau ingin menghalalkan ia menjadi istrimu, bisa engkau gauli ia bi kalimatillah dengan akad nikah yang di dalamnya menyebut nama Allah. Maka nendek tempahan niki pas mereri baca asyhadallah, baca doa segala macam, menyebut nama Allah, menyandarkan nama Allah, tapi setelah nikah dia lalai, dia tinggalkan, maka jangan sampai seperti itu. Sehingga wasiat dalam wasiat baginda Rasulullah niki saking pentingnya, termasuk dalam telu wasiat niki beliau menyampaikan peliharalah istrimu, sebab mereka engkau ambil dengan amanah Allah dan engkau halalkan ia dengan dasar akad nikah, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihissalam man sabara ala su'i khuluqi imraatihi, barang siapa yang bersabar menahan ujian dari buruknya akhlak istrinya. Bukan berarti menahan bun pena, tetap dia didik, tetap dia bimbing. Lagu arak baik, kesalahan, kehilapan segala macam, lagu tetap sabar, tetap bimbing seninang, karena ia itu adalah amanah dari Allah. Tetap najah, tetap bimbing meskipun ada kesalahan-kesalahan dari istrinya. Nah, dengan sebab sabarnya itu, a'tahullahu minal ajri mislama u'tiya ayyubu ala balaihi. Allah berikan kepada laki-laki atau suami yang sabar itu minal ajri, berupa pahala, mislama u'tiya Ayub ala balaihi, seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub an balaihi, dari ujiannya. Ujian Nabi Ayub niki luar biasa, diberi penyakit sampai 17 tahun, daging dalam tubuhnya hilang karena dimakan oleh penyakitnya, dijauhi oleh masyarakatnya, dikucilkan dari gubuk tesogula dan nular penyakit. Nikilah ujian dari Nabi Ayub selama 17 tahun. Nah, ganjaran pahala yang Allah berikan kepada suami yang sabar ketika mendapati seorang istri yang buruk akhlaknya, tapi bukan berarti dia pasif alias penang didik, tetap didik, tetap bimbing, tetap najah, maka pahalanya seperti pahala Nabi Ayub lah ni. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu misla sawabi asyata imra'atin fir'auna. Dan barang siapa yang sabar, istri yang sabar
ya terhadap buruk akhlaknya suaminya. Ni suami leloh kinta jahat, ucapan luar biasa, ya. Maka perempuan itu, istri itu Allah berikan pahala seperti pahala Asiyah, istri dari Fir'aun, ya. Asiyah memiliki suami bernama Fir'aun, ya. Nah, Fir'aun niki raja yang zalim, girangnya mati dengan membunuh orang, menzolimi orang, ya. Menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi tetap Asiyah niki tidak kabur, tidak lari, tidak meminta supaya ditalak, tapi tetap sabar, ya. Maka kesabaran seorang perempuan ketika mendapati suami yang buruk akhlaknya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala Siti Asiyah. Inilah memang berat saran pahala ni, berat saran sabar. Saking berat saran sabar, pahala luar biasa. Sejak mampu bara Asiyah berdua semama ngaku diri jadi Tuhan, okay. Makin berdua semama ngaku diri darat pegawaian mah teteh matur, okay. Niki ngaku diri jadi Tuhan, dia nebeni berlaku tersiang. Makin sekali-sekali pelih semama juga siang barak tersuruh si napiaran jadwalina muat 2 kali sejeluh 2 kali minta siang, okay. Sekarang tiang sampean syukur yang memberi talak itu adalah dengan mama, karena luik pikiran memikirkan ndak siang, ndak sak meni-meni anak, ndak sak meni-meni. Lemun dengan nina kanggo nyangan luik mama saya jadi belu, okay. Tiap jeluh tersiang si senina, untung dengan nina ndik bau nyiang, okay. Wa'lam, dan ketahuilah annahu laisa husnul khuluqi ma'aha kafal aza anha, ya. Tidaklah husnul khuluq ma'aha, yakni berbuat baik kepada istri itu, kafal aza anha, yakni menahan untuk menyakiti ia, ya. Jadi tidak sekedar berbuat baik kepada istri itu artinya sekedar menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, ya. Tetapi bal ihtimalul aza minha, tetapi makna dari akhlak yang baik itu juga siap menanggung rasa sakit yang disebabkan oleh istri. Searan hidup 24 jam bareng wajib nuhara permasalahan-permasalahan ini yang disebut tak doang wajib. Nabi Muhammad doang pernah masih bertengkar dengan istri, ya. Sampai pernah Nabi didorong dada, makin terbaca kisah niki, ya. Nah, maka setiap ada permasalahan niki tidak sekedar berbuat baik kepada istri itu dengan menahan diri untuk menyakiti, tetapi berbuat baik kepada istri juga bermakna bersabar ketika kita disakiti oleh istri. Wal hilmu, dan berlemah lembut inda toisiha, ketika emosinya, wa ghadbiha, dan amarahnya. Searan sili, searan napiara kecewa, emosi, pasti apalagi kembek karena ia lelah, bisa jadi lelah, okay. Amun seninat kena aku lelah, lamun mama jawaban singkat umum lelah tinduk baik ni, okay. Padahal makna istri berkata aku lelah no imele terperhatian, okay. Imele tajuk mengkedai, ia mele torah jaga, mele apalah selain-lain lah, okay. Aku sak mama dan paham, ya. Umum lelah tinduk entah, ya. Iktidaan bi Rasulillah SAW, ya. Mengikuti atau mengikuti Rasulullah SAW, ya. Jadi
ketika sabar saat sang istri niki emosi, maka sabar niki ikuti baginda Rasulullah SAW. Faqad kanat azwajuhu, maka sungguhnya istri-istri Nabi SAW turaji'nahul kalama, ya, ada istri beliau yang menyanggah ucapan Nabi lah. Nabi kenan menyanggah niki ya nimbal niki nggih, menyanggah ya nimbal. Nabi berbicara lain nimbal nggih, ada niki nggih. Wa tahjuruhul wahidatu minhunna yauman ilal lail, dan ada seorang istri beliau yang menjauhi Nabi minhunna, dari istri-istrinya, yauman ilal lail, sehari pul semalam dek milik kanca Nabi lah. Sekelas Nabi masih teruji sih salah satu istrinya. Wa raja'at imra'atun Umar radhiyallahu anhu Umar fil kalam, dan istri Sayyidina Umar pun pernah menyanggah Sayyidina Umar fil kalam, di dalam berbicara. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, aturaji'ini ya luka'i. Sempat silih Sayyidina Umar ketika dibantah oleh istrinya, apakah engkau membantahku, ya, wahai luka. Luka niki istilah panggilan silih kepada seseorang. Para wanita ni ya nyempata sekali lah, kebodoh amisah nggih, ya luka nggih. Faqalat, maka istri Sayyidina Umar berkata, anna azwaja Rasulullah sallam yuraji'nahu, sungguhnya istri Nabi SAW pun juga pernah membantah atau menyanggah Nabi SAW, wa khairum minka, dan Nabi lebih baik darimu. Ya senina Nabi doang wah bantah Nabi, padahal Nabi lebih baik darimu. Aku bantah sida ulin den kembe una ya pian jadi patokan istri Nabi nggih. Faqala Umar, maka berkata Umar, khobat, ya, celaka Hafsah niki istri Nabi atau anak Sayyidina Umar, karena anak Sayyidina Umar bernama Hafsah niki dinikahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar sebagai bapaknya langsung khobat Hafsah, celaka Hafsah sampai beni Nabi sanggah atau timbal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khasirat, dan dia rugi. Anak seni silin semama atau silin menentu kelak Sayyidina Umar, meskipun Nabi Muhammad menentu lagu tetap mulia Nabi Muhammad SAW, sehingga dia marahi anaknya, yakni Hafsah. In raja'atuhu, jika ia membantah Nabi. Summa qala li Hafsata, kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Hafsah, Hafsah, searan amak nabiaran nasihatin anak. Nah, anak niki senina Nabi, Hafsah istri Nabi, searan berkeluarga arak baik entan begejuh, tetapi Sayyidina Umar tetap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Umar memarahi anaknya Hafsah. Qala li Hafsah, la tagtari bi ibnati ibni Abi Quhafah, janganlah engkau Nabi niki tertipulah dengan anak perempuan Abi Quhafah, yakni maksud Aisyah, nendek milu-miluan bar Aisyah fa innaha, maka sungguhnya Aisyah itu hubbu Rasulillah SAW, yakni istri yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Jarin nendek piak Aisyah niki jari pecemburuan saran senina Nabi loe, maka arak doang dan cemburu-cemburu. Nah, ketika Nabi SAW mungkin lebih cinta kepada Aisyah, adik nendek cemburu-cemburu pun sampai bentak-bentak Nabi. Apa sauni Nabi penang baik, barat nikilah gambaran. Wa khaufuha minal murajaah, dan Sayyidina Umar
memberikan rasa takut kepada Hafsah itu minal murajaah, dari murajaah, yakni membentak Nabi, ya. Jadi tidak baik sampai mengulangi untuk membentak Nabi atau menyanggah Nabi SAW, ya. Waruya anahu, dan diriwayatkan bahwasanya dafa'at ihdahunna fi sadri Rasulillah sallam, ada seorang dari istri-istri Nabi itu mendorong dada Nabi. Lah masih nggih. Tersebut dalam sebuah riwayat niki seorang istri Nabi mendorong dada. Lamun terbayangan niki. Wah, ndik solah wa niki. Nabi terdorong dada ni si senina nggih. Fazajaratha ummuha, maka ibunya, ibu dari istrinya niki menegur istrinya Nabi SAW, anaknya, ya. Faqala alaihi, maka Nabi SAW berkata, ya, da'iha, niki bukan membela si ibu, tetapi malah Nabi SAW berkata, da'iha, biarkanlah ia, adian baihun, ya. Fa innahunna aksaru min zalik, maka sungguhnya mereka, yakni istri-istri beliau itu aksaru min zalik, lebih banyak dari yang demikian itu. Arak saluian barak mani lagu adian baik penanga, ya. Wajaro bainahu wa baina Aisyah kalamun. Nah niki dikisahkan juga, ya. Nabi pernah berdebat dengan Aisyah, ya. Kalamun, pembicaraan, hatta adkhala bainahuma Abu Bakrin, sampai perdebatan niki beliau memasukkan Abu Bakar, yakni mentoak, ya, bapaknya Aisyah, hakman, sebagai penengah. Lah sekelas Nabi berdebatkan je senina, dan ini selesai, maka dipanggilkan pihak ketiga. Siapa niki? Bapaknya, ya, bapak Aisyah atau Abu Bakar, mentoak si Nabi atau sahabat baginda Rasulullah sallallahu. Wastashhadahu, dan ia meminta saksi kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang sida tengahin kena kanca Aisyah, ya. Karena dia ini selesai permasalahan abaran. Faqala laha Rasulullah sallam, maka baginda Rasulullah berkata kepada Aisyah, pas narak dengan telu Abu Bakar, Aisyah dan baginda Rasul. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, takallami au atakallamu. Nani Aisyah, sida bicara berjulu atau saya yang bicara? Ini jelah Harun adab baginda Rasulullah, mempersilahkan anak sida berjulu bicara apa jamu ni, atau saya yang bicara. Faqalat, maka Aisyah berkata, bal takallam anta. Apa kata Aisyah? Sida wah bicara, ya. Wala takul illa haqqan, dan jangan engkau berbicara kecuali pembicaraan yang benar. Jangan engkau bicara kecuali ucapan yang benar. Ya ini, ya. Aisyah. Akhir Abu Bakar yang mendengar ucapan Siti Aisyah itu, pala tomaha Abu Bakrin, maka Abu Bakar menampar Aisyah, ya. Kenapa Abu Bakar menampar anaknya Aisyah? Hatta damyafuha, sampai berdarah mulut Aisyah, okay. Wa qala, dan berkata Sayyidina Abu Bakar, ya aduwata nafsiha, wahai musuh dirinya, au yakula ghairul haq, ya, yakni ia berkata tidak benar, ya. Artinya segera sekelas Nabi ya berkata salah, ya. Karena Siti Aisyah tadi berkata, la takul illa haqqan, nendek bicara engkau wahai Nabi Muhammad kecuali yang benar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar, dan mungkin Nabi berbicara lah mundik kena, pasti kena awal ni, ya. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Pastajarat bi Rasulillah SAW, maka Sayyidatina Aisyah niki meminta perlindungan di Rasulullah SAW. Wa qa'adat khalfa zahrihi, dan Aisyah itu duduk di belakang punggung Nabi. Wah, takut si bapak nan, ya. Isili Abu Bakar mulai jari penengah jarin berumbuk masalah jari, ya. Karena
merasa bahwa Abu Bakar niki tersinggung dengan ucapan Aisyah yang mengatakan kepada Nabi, jangan engkau berkata kecuali yang benar. Sehingga Nabi Sayyidina Abu Bakar berkata, yo baik baginda Rasul SAW berkata, mun salah pasti kena, sehingga ditamparlah Aisyah. Faqala lahun Nabi sallam, nah niki tempat sisi mulia baginda Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, lam nad'uka lihaza, wahai Abu Bakar, kami tidak memanggilmu untuk ini. Jadi kenapa kau sida untuk melakukan menampar sampai mensilik senina kata Aisyah, meskipun dia adalah putrimu. Wala aradna minka haza, dan kami juga tidak menginginkan darimu ini. Jadi tujuan kundang sida dia nampak meneh, dan kami pun tidak ingin darimu melakukan ini. Dek kekang kok sida jak menampar ataupun memarahi Aisyah. Anikilah ruan nabiaran kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Wa qalat lahu marratan fi kalamin, ya. Dan Aisyah pernah suatu waktu berkata kepada baginda Rasulullah fi kalamin, pada ucapan ghadibat indahu, yang Aisyah itu marah di samping Nabi. Jadi pernah masih Aisyah sili jok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Aisyah marah kepada Nabi sallam, apa kata Aisyah kepada Nabi? Antal lazi taz'amu annaka nabiyullah, fatabassama Rasulullah wahtamala zalika hilman wa karaman. Engkau yang mengaku annaka, bahwasanya engkau nabiullah, nabi Allah. Fatabassama Rasulullah SAW, maka Nabi SAW tersenyum. Wahtamala zalik, dan Nabi bersabar akan yang demikian itu. Ayunin sili Aisyah, antal lazi taz'amu annaka nabiullah, engkau adalah orang yang mengaku bahwasanya engkau adalah nabi Allah. Ajarin bahasa niki bahasa senina saksili jok Nabi salah. Cukup sebenarnya engkau nabi, tetapi bahasanya engkau yang mengaku bahwa dirimu adalah nabi Allah. Tapi Nabi SAW tersenyum. Hilman wa karaman, dan Nabi bersabar dengan santun dan tetap penuh kemuliaan kepada Aisyah. Wa kana yaqulu laha, dan adalah Nabi SAW berkata kepada Aisyah, anni la a'rifu ghadabaki, ya, sesungguhnya aku mengetahui kenapa marahmu, ya, kenapa engkau marah, min ridhoki, dan kenapa engkau ridho. Artinya aku tahu wahai Aisyah, engkau kapan marah dan kapan engkau senang. Jadi tahu kembe bahasa pas sili, kembe bahasa pas nyingkem gedak. Penasaran Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, wa kaifa ta'rifu, bagaimana kau bisa tahu wahai Rasul, wahai Muhammad, wahai suamiku? Qala, menjawab Nabi sallam, iza raditi, ketika engkau senang, nyingkem bahagia, kulti, engkau berkata, la wa ilaha Muhammadin, tidak demi Tuhan Muhammad. Wa iza ghadibti, dan ketika engkau marah, kulti, engkau berkata, la wa ilaha Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Qalat sodakta, berkata Aisyah, sodakta, engkau benar. Nabi makna jarin Aisyah searan lumrah dengan nina, ya, ketika sili, meskipun suaminya adalah seorang nabi yang diistimewakan, tapi tetap searan emosi karakter dengan nina ni. Nah, ketika sili Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika senang jawab Nabi sallam, dia berkata menyebut nama Nabi Muhammad, wa ilaha Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Lagu pasan sili Siti Aisyah ndek sebut Muhammad, wa ilaha Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim ni ndek mele sebut aran Nabi Muhammad semama. Nah nikilah gambaran di kehidupan kita mutasile semama dah dan milih-milih sebut arah nggih. Lagu pasen bagus sangat lah, bagus panggilan terus. Nikilah gambaran
perjalanan kisah baginda Rasulullah SAW. Innama ahjuru ismaka, ya, aku meninggalkan ismaka, yakni namamu. Maksud ketika Siti Aisyah marah, ia tidak menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu anna awwala hubbin waqa'a fil Islam hubbun Nabi. Masih bilu nih, nggih. Lemat malik sambung yang berkaitan perjalanan kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau adalah sosok seorang nabi mulia, tapi tetap ada memiliki permasalahan dalam keluarga. Tapi bukan berarti permasalahan seperti kebanyakan orang, tapi permasalahan ini lebih kepada pembelajaran untuk bisa kita ambil hikmahnya. Ketika Nabi memiliki masalah dengan istrinya, keluarga, Nabi melakukan seperti ini, Nabi menyelesaikan dengan seperti ini, maka itulah menjadi pelajaran untuk kita ambil, ya. Pada ketika Nabi SAW suatu waktu pas perang, ya, beliau telat istirahat, ketika terbangun dibangunkan oleh sinar matahari, ya. Lalu beliau telat bangun dan memerintahkan Bilal untuk azan dan langsung sholat subuh qadaan, gitu. Nah, padahal Nabi SAW bisa saja bangun, ya, tetapi Allah perintahkan atau kehendaki Nabi Muhammad telat bangun supaya kita bisa mengambil pelajaran. Oh, mene cara ulama telat toes maka boleh dikodok. Seperti itulah dalam syariat niki terkadang ada kekeliruan, kekhilafan, tapi di situ bisa kita mendapatkan pelajaran dari kekhilafan itu. Ilahuna Allah alam bisawab wa ilahil marju'al. Selanjutnya mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita, ibu bapak kita, keluarga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada yang pelunggu sami, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Dan kepada jamaah tiang, masyarakat tiang, khususnya Sarai Driki yang berimpak, bersedekah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan dan dipermudah rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.